ini sudah urut, maka parser database dia akan mulai membaca di sini, ya. Jadi kalau yang dicari tadi select, ya, bintang from T mahasiswa, where nama sama dengan ono. Kalau tadi mulai dari awal dibaca, scan, ya. Sehingga di sini ini dicari, ya, mulai ini dibaca karena kata kuncinya sesinya itu adalah nono. Nah, setelah ini sudah tidak memenuhi, ya, jadi sekali baca sehingga lebih cepat. Kalau di sini ada kelompok N yang lain, misalnya ada nono, ada nini, ya, sampai dua nilai ini aja yang dibaca, ya, sehingga tidak perlu yang lain. Nah, konsep ini yang disebut dengan mempercepat, yang disebut tadi untuk mengorganisasi rekor dengan menggunakan tree atau hashing. Nah, sebenarnya tubuh daripada pengindekan itu menggunakan dua metode ini, ya, dengan metode ini. Nah, sebenarnya pada saat membuat indeks, ya, nah, sehingga susunan ini membuat indeksnya ini bisa menggunakan tree atau B-tree atau menggunakan hash. Nah, sehingga perintahnya di sini bisa beda, ada tambahan. Jadi pada dasarnya sama, create index, nama edx on T mahasiswa, seskinya nama, using B3. Atau kalau menggunakan hash di sini using, ini sama, ya, hash. Nah, ini akan menunjukkan bahwa nanti metode yang digunakan untuk membuat indeks, ya, yang ada pada memori itu adalah menggunakan teknik B-tree atau balance tree, ya, dari kata balance tree yang penggambarannya adalah seperti ini. Ada rootnya, kemudian ada node-nya, ya, sehingga ini balance. Nah, ini akan saya terangkan lebih lanjut tentang B-tree nanti. Nah, kembali ke sini lagi, sehingga dua metode ini bisa dipakai, ya. Itu juga harus tahu bagaimana cara B-tree bekerja dan cara hash bekerja. Nah, ilustrasi ini tadi akan memudahkan dalam
memahami file yang ke 7 ini. Nah, di situ satu gambaran yang bisa lebih menjelaskan ini tadi, ilustrasi di atas tadi, bahwa pada saat kita punya record, ya, punya data file ini dalam tabel seperti ini tadi, kemudian ini ada pada media penyimpan, kemudian punya catatan yang urut, ya, index file ini punya catatan yang urut nih yang ada di memori, ya. Setelah dibuat indeks, maka di memori dia punya catatan urut, ya, karena diindeks berdasarkan namanya. Nah, sehingga data entries-nya di sini, ya, berdasarkan pada saat kita membuat indeks tadi, basisnya adalah, ya, seski tadi. Indeks pada set with yang meliputi primary key disebut primary key index, sedangkan indeks lainnya disebut secondary index. Jadi bisa jadi kalau ini tadi dibuat bahwa NIM-nya ini kunci, ya, bahwa NIM-nya ini adalah kunci primary key di sini. Ini adalah primary key-nya. Bahwa NIM ini adalah primary key. Bisa jadi pada saat bikin indeks, ya, kolom atau feed yang diambil itu bukan nama, ya, tapi NIM, ya, NIM mahasiswa, sehingga nanti yang urut di sini bukan nama tapi NIM, ya, yang di memori itu adalah NIM, NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena pada saat ngisi tabel, ya, pada saat ngisi tabel di sini ini sifatnya adalah random juga. Artinya yang datang tidak harus urut. Misalnya yang datang, jadi misalnya perintahnya insert into T mahasiswa values bisa. Nah, pada saat ngisi di sini bisa jadi name yang dimaksud itu misalnya malah 5 dulu, ya. Kemudian baru namanya misalnya Lina itu. Kemudian IPK-nya misalnya 3,5 di sini. Alamatnya Bandung. Nah, ini kalau dimasukkan di sini bisa jadi ini malah di sini.
ya. Artinya NIM-nya ini bisa 5 di atas karena pada saat menginput di sini ini bebas nilainya, ya. Nah, sehingga urutan, kalau kita membuat urutan berdasarkan apa, NIM, maka yang akan urut di situ adalah NIM, ya. Kalau tadi adalah nama, yang urut adalah nama. Jadi intinya bahwa indeks di sini adalah kita mau mengurutkan dalam catatan memori berdasarkan informasi seski yang ada dari tabel, ya. Sehingga indeks tadi intinya terdiri dari 2 kolom tadi, ya. Kalau yang pertama adalah seski atau kandidat key, yang kedua adalah pointer yang berisi alamat blok. Seperti ini tadi. Oke, sekarang dari gambaran yang saya jelaskan tadi dan berdasarkan ilustrasi di sini, bahwa di sini kita punya tabel, punya record yang disimpan di disk, ya. Jadi di sini ada di disk, ya. Di disk itu berarti bisa ingat ada track, kemudian ada pembagian sektor, kemudian di antara track dalam sektor ini ada blok. Nah, setiap blok itu bisa menyimpan record. Itu masih ingat blocking faktor. Nah, di sini yang sumbernya dari tabel di sini, ya. Ini record data file yang di tabel. Kemudian ada garis di sini menunjukkan bahwa indeks itu ada memori, ya. Indeks itu berada pada memori, catatan yang ada di memori berdasarkan seski, ya. Jadi ada wakil dari catatan itu, ada wakil dari seskinya, kemudian alamat blok dari pointer. Jadi catatannya hanya 2 kolom tadi, ya. Catatannya hanya 2 kolom, ya. Catatannya hanya 2 kolom. Satu berkaitan dengan primary key atau kandidat key. Nah, ini yang perlu saya perhatikan. Kita mengenal yang disebut dengan seski. Jadi pada saat kita mengindeks, jadi kita sudah punya tabel. Tabel ini dibuat seperti ini, kemudian kita membuat indeks, ya. Nah, salah satu kolom, ya, salah satu kolom itu bisa menjadi inputan dalam membuat indeks yang disebut dengan seski, ya. Nah, ini tadi sudah tahu kalau ini adalah primary key, ya. Dilihat di sini NIM ini adalah primary key. Lainnya itu adalah atribut biasa. Maka kalau bikin indeks seskinya di luar NIM itu disebut dengan secondary index, ya. Secondary index. Nah, kalau indeks seskinya adalah sama dengan primary key, itu disebut primary index. Nah, sehingga di sini terangannya di sini indeks pada satu set width, ya, yang meliputi primary key disebut primary index.
Sedangkan indeks lainnya selain menggunakan primary key disebut secondary index. Ya. Dua buah data entries dikatakan terduplikasi jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk sesky fitnya yang diasosiasikan dengan satu primary key index dijamin tidak mengandung duplikasi karena record itu mempunyai kunci sifatnya unik. Maka kalau dijadikan sesky dalam indeks itu sebagai primary index, maka tidak mungkin ada duplikasi. Ya. Tetapi kalau secondary index mungkin terjadi duplikasi. Misalnya indeks bernama, namanya tadi misalnya Lina ada 2, maka ada 2, ya, terduplikasi. Nah, nanti tinggal caranya adalah bagaimana alternatif dari yang digunakan, apakah alternatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian secara umum secondary index dapat mengandung duplikasi data entry, pasti, ya, karena dia bukan kunci utama. Indeks pada satu set field meliputi kandidat key yang juga dijamin tidak mengandung duplikasi data entries, ya, disebut dengan unique index. Nah, ini akan saya tambahkan dulu. Klasifikasi indeks. Jadi tadi kita sudah mengenal indeks, sekarang klasifikasinya. Primary index versus secondary index. Jika sesky berupa primary key sudah saya jelaskan tadi, maka disebut primary index. Selebihnya disebut secondary index. Nah, unique index sesky berupa sebuah kandidat key. Jadi kalau kita membuat tabel, kemudian salah satunya misalnya namanya ini unik, misalnya nggak boleh ada nama kembar, ya, unik, ya. Kalau ini nama dijadikan sesky, ya, maka ini disebut dengan unique index, ya, membuat bukan primary key index karena dia bukan kunci primer, ya. Jadi atribut lain selain kunci yang bersifat unik, ya, itu nanti jadinya adalah unique index. Nah, kemudian cluster versus non cluster atau uncluster. Ini perintahnya, tapi biasanya ini non cluster. Jika urutan data record sama dengan atau mendekati urutan data entries, maka disebut cluster index, ya. Urutan record sama dengan atau mendekati urutan data entries, maka disebut cluster index. Nah, yang saya sebut tadi, maka di sini alternatif 1 mengimplikasikan cluster index. Dalam praktek cluster index juga menampilkan alternatifnya karena struktur short file-nya jarang digunakan. Sebuah file dapat mempunyai cluster index paling banyak pada satu sesky. Biaya untuk melakukan retrieving pada record melalui indeks sangat bervariasi tergantung pada apakah indeksnya adalah cluster atau tidak. Jadi kalau sudah di cluster, kemudian salah satu nilai pada cluster itu adalah sesky, ya, sesky, maka otomatis waktu pencariannya sebagai biaya, ya, ini akan cepat. Jadi pada saat mencari itu sebenarnya akan
selain ketemu row-nya akan ketemu T-nya, ya. Sehingga waktunya di sini, misalnya ini tidak diindeks tadi, akan lama. Kalau diindeks akan cepat. Nah, jadi tapi kalau indeks masih ada cluster indeks, maka salah satu bagian klasternya, ya, ini akan lebih cepat lagi. Sehingga pada saat membuat indeks itu ada pilihan, ya, cluster atau non cluster. Nah, ini pada file cluster vs uncluster index. Diasumsikan dengan menggunakan data entries alternatif 2, ya. Data record diasumsikan disimpan dalam heap file. Untuk membangun cluster index utama, heap file harus disorting dengan menyediakan beberapa ruang kosong pada setiap page untuk keperluan penyimpanan yang akan datang. Kemudian ada overflow page, ya, page limpahan mungkin diperlukan untuk penyisipan, sehingga urutan data record menjadi mendekati, bukan sama dengan urutan yang terurut, ya, berdasarkan urutan. Nah, sehingga ini kalau ada tabel yang memiliki data atau record, ya, dalam data file di sini, yang cluster ini sudah di cluster, ya, sudah dikelompokkan, ini tidak dikelompokkan, sehingga pada saat membuat indeks, ya, di sini misalnya datanya sudah dikelompokkan berdasarkan nama, maka kalau di sini indeks di cluster berdasarkan nama, kemudian nama dijadikan seski, maka ini akan lebih cepat dibandingkan dengan ini yang tidak ada klasternya. Nah, sehingga perintah yang digunakan pun dalam membuat indeks berkembang menjadi pilihan cluster atau non cluster. Misalnya data yang ada pada tabel ini adalah data mahasiswa misalnya, seperti ini tadi. Misalnya, nah, di situ sudah di cluster, misalnya berdasarkan nama dan IPK, ya, nama dan IPK. Nah, sehingga di sini perintahnya pun, ya, perintahnya pun di situ pilihannya tidak sekedar indeks. Jadi di sini, misalnya di sini akan buat cluster berdasarkan seski nama plus IPK. Nah, sehingga di sini create cluster, ya, indeks, misal namanya adalah dari tabel MHS di cluster berdasarkan nama dan IPK. Nah, sumbernya sama, on T mahasiswa, kemudian seskinya nama,